Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semangat pagi. Ya, jadi pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Di sini ada yang udah tahu rukun iman ada berapa? Ada 6, benar. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat, Rasul, terus kitab, hari kiamat, dan yang terakhir, qada dan qadar. Kalau rukun Islam, ada 5 ya. Yang pertama itu satu syahadat, dua salat, naik haji. Itu naik haji bagi orang yang mampu saja ya. Naik haji buat orang yang mampu saja. Dan dari rukun Islam ini kita belajar dari sejarahnya Nabi Muhammad. Pada zaman dulu kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib bermimpi ada rumah, tapi rumah tersebut disinggahi sama pohonan, tapi cuma setengah dituduhinya. Dan Abdul Muthalib pergi ke tafsir mimpi. Beliau bertanya tentang mimpi tersebut. Terus kata si tafsir mimpi, nanti akan ada sosok pemimpin masa depan yang akan memimpin umat manusia. Tapi harus diikatkan ayahnya dengan siapa ibunya? Ada yang tahu? Ibu Nabi Muhammad? Jawab. Nah, ketika sudah menikah dengan Aminah, dalam kandungan 3 bulan, ayahnya itu meninggal. Lalu bersedihlah Aminah. Ketika bersedih, dia berdoa kepada Allah dan kata Allah, jangan bersedih, bahwa sesungguhnya bayi yang ada dalam kandungannya tersebut adalah kekasihnya Allah. Karena di Lauhul Mahfuz sudah dituliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah dituliskan sana bahwa Muhammad adalah kekasihnya Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, terjadilah fenomena alam. Dan di mana pada malam hari ini ada cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang. Fenomena alamnya ada cahaya yang sangat terang di malam hari. Nah, lalu Nabi Muhammad dilahirkanlah ke muka bumi. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir ke muka bumi, beliau disusui pertama kali sama siapa? Beliau disusui oleh dan kan dilahirkan sama Aminah. Disusui oleh Siti Jainah. Disusuilah. Dan ketika Nabi Muhammad waktu kecil itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu diasuhlah oleh siapa? Zainab. Diasuhlah. Ketika Nabi Muhammad kecil, beliau itu sedang mengembala kambing dan lain-lain. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 5 tahun, ketika sedang bermain bersama saudaranya, beliau berkata, "Wahai saudaraku, tolong ambilkan makanan dan minuman untukku, lalu antarkan kepada ibuku." Muhammad berkata seperti itu. Lalu dia ambilkannya makanan tersebut. Pada usia 5 tahun, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ketika sedang bermain, turun sosok malaikat bersayap. Lalu dibelahlah dada Nabi Muhammad. Ketika
Nabi Muhammad sedang dibelah dadanya, saudaranya itu berteriak sambil lari. Ibu, Muhammad dibunuh katanya. Terus kata ibunya berlari, dibunuh karena khawatir si ibunya, pengasuhnya tuh khawatir. Ketika berhadapan, itu Nabi Muhammad sudah sembuh seperti sedia kala karena sudah diterapkan lah. Ketika pembelahan Nabi Muhammad, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, itu malaikat Jibril membuang segumpal darah dari dadanya, dari hatinya. Darah apa itu? Darah yang kotor. Darah yang kotor itu berisi setan-setan. Dibersihkanlah hati Nabi Muhammad, lalu diterapkanlah kembali kepada tempat yang semula oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Ketika Nabi Muhammad sudah sembuh karena sudah dipasangkan lagi kepada tempat semula, Nabi Muhammad diantarkan ke Mekah, sama pengasuhnya diantarkan ke Mekah. Lalu ketika pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak pergi berziarah ke makam siapa? Makam ayahnya, makam ayahnya. Ketika pulang berziarah dari makam ayahnya, ketika pulang lagi ke Mekah, itu Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh ibunya. Ibunya meninggal dalam perjalanan. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Kakeknya. Diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad sedang bermain di Ka'bah, kan di Ka'bah ada kursi tuh. Di Ka'bah ada kursi. Pada zaman dulu kursi tersebut itu belum pernah ada yang mendudukinya. Nabi Muhammad duduk di sana pada umur 6 tahun. Terus kata paman-pamannya ditarik lagi, Muhammad jangan duduk di sini, bahwa tempat ini belum ada yang mendudukinya sebelumnya belum ada yang mendudukinya. Terus kata kakek Muhammad, biarkan, bahwa sesungguhnya anak ini mempunyai kehidupannya tersendiri, katanya, kata kakek Muhammad seperti itu. Dia bilang kepada paman-pamannya seperti itu ya. Terus dielus-eluslah punggung Nabi Muhammad sama kakeknya. Nah, selang 8 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh kakeknya. Lalu setelah umur 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya. Ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad diajak berdagang kemana? Ke Madinah. Beliau diajak berdagang ke Madinah. Ketika di dalam perjalanan ada pendeta yang mencegatnya bahwa Nabi Muhammad jangan diajak ke Madinah, ditakutkan nanti di dalam perjalanan beliau ada yang membunuhnya. Lalu di dalam perjalanan paman Nabi Muhammad menyuruhnya paman-pamannya lagi untuk mengantarkan Nabi Muhammad pulang ke Mekah untuk tidak ikut berdagang. Seperti itu pada masa mudanya. Ketika pada masa remaja, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang ke negeri Madinah, ke Syam, ke negeri Syam berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad itu menerapkan sosok-sosok siapa apa aja? Sidik, Fatona, Tablik, Sidik, Amanah, Tablik, Fatona. Ketika berdagang menerapkan sosok kepemimpinan seperti itu. Ketika berdagang, beliau juga sambil bersedekah. Nah, ketika melihat si Maisarah melihat Nabi Muhammad itu terpesona. Lalu pada umur 25 tahun Nabi Muhammad itu dilamar oleh siapa? Sama Maisarah. Lalu menyuruhlah untuk mengabar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu setuju untuk menikahi siapa? Siti Maisarah. Nah, ketika pada zaman dulu setelah diangkatnya menjadi nabi pada umur 25 dan Maisarah berumur 40 tahun dia menikah, dan Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yaitu surat apa? Surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Itu wahyu pertama yang turun ke Nabi Muhammad. Surat 1 sampai 5 ya, Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, itu cerita singkat tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad. Mungkin
Cukup sekian pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Bapak harap kalian semua dapat menerapkan sifat-sifat seperti Nabi Muhammad, bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona, bersifat jujur, peduli sama manusia ya. Baik itu diterapkan. Karena kita kurang apa lagi coba sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Nabi keberapa? Ke-20, 25. Sebenarnya ada banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu dari 1 sampai 25 saja. Seperti itu. Nah, Bapak ada pantun nih. Ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari Bapak. Silakan beres-beres dan baca doa.